Baik, perkenalkan, kami dari kelompok imun pada tubuh ingin mempresentasikan materi kami tentang imun pada tubuh. Sebelum kami mempresentasikan materi kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Aldi Fras Junior Pangaribuan sebagai moderator dan pemateri. Yaitu yang kedua, Sofian Afandi sebagai pemateri. Yang ketiga, Talenta Ginting sebagai pemateri. Dan Muhammad Gilang Prayoga sebagai pemateri. Baik, langsung saja kepada materinya. Latar belakang kami pertama itu adalah latihan fisik dengan intensitas yang tepat dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan memperkuat sistem imun. Pemahaman yang mendalam tentang anatomi dan fungsi sistem imun dapat membantu merancang proses program latihan yang aman. Keseimbangan antara lain istirahat dan serapan gizi sangat diperlukan untuk menjaga kondisi imun yang optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka materi kami ini akan membahas secara rinci mengenai imun pada tubuh manusia. Jadi dalam presentasi kami ini, kami akan membahas dalam 5 poin. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan sistem imun pada tubuh manusia. Yang kedua, apa saja komponen dan anatomi penyusun sistem imun. Yang ketiga, bagaimana mekanisme kerja sistem imun dalam melindungi tubuh dari penyakit. Yang keempat, apa saja jenis-jenis imun yang terdapat pada manusia. Yang kelima, bagaimana pengaruh aktivitas fisik dan olahraga pada sistem imun tubuh. Akan dilanjutkan oleh teman saya, materi pertama, materi Spraga. Ya, akan saya lanjutkan. Pertama ialah A. Pengertian dan fungsi sistem imun. Yaitu sistem imun atau sistem kekebalan tubuh adalah mekanisme pertahanan biologis yang dimiliki manusia untuk melindungi diri dari berbagai ancaman. Kedua, ya sistem ini berfungsi mengenali dan menghancurkan patogen yang masuk ke dalam tubuh. Tiga, beberapa organ tubuh yang berperan dalam sistem imun antara lain sumsum tulang, kelenjar timus, limpa, kelenjar getah bening, serta jaringan limfoid. Yaitu ada lagi, imun diartikan sebagai kemampuan tubuh untuk mengenali, melawan, dan menetralkan zat asing. Yang kelima, sistem imun bekerja melalui koordinasi antara berbagai organ, jaringan, dan sel yang saling berinteraksi. Keenam ialah dalam konteks ilmu keolahragaan, sistem imun memiliki peran penting dalam menjaga performa dan kesehatan atlet. B. Anatomi dan komponen sistem imun. Pertama, organ sentral sistem imun. Organ sentral merupakan tempat pembentukan dan pematangan sel-sel imun, terutama sel darah putih leukosit. Kedua ialah organ perifer sistem imun. Organ perifer berfungsi sebagai tempat interaksi antara sel imun dan antigen, serta sebagai area penyimpanan dan aktivasi sel imun. Yang ketiga ialah komponen seluler sistem. Limfosit T, limfofit B, makrofag dan neutrofil. Sel dendritik, sel NK, natural killer. Yang keempat ialah molekul dan zat kimia imun. Sistem imun juga didukung oleh berbagai molekul penting seperti antibodi, imunoglobulin, sitokin, komplemen, dan interferon. C. Jenis-jenis sistem imun. Pertama, sistem imun bawaan atau non-spesifik. Sistem ini disebut non-spesifik karena memberikan respon yang sama terhadap berbagai jenis patogen tanpa membedakan karakteristiknya. 2. Sistem imun adaptif spesifik. Sistem imun adaptif bekerja secara lebih lambat tetapi memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengingat patogen tertentu. Yang ketiga ialah hubungan antara sistem imun bawaan dan adaptif. Sistem imun bawaan bertugas mengenali ancaman dan memberikan sinyal awal kepada sistem imun adaptif untuk mengaktifkan respon yang lebih spesifik. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bang Sofian. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutin materi tersebut, yaitu mekanisme kerja sistem imun dalam tubuh. Satu, pengenalan antigen, yaitu kemampuan mengenali zat asing yang masuk sel tubuh yang rusak. Yang kedua ada aktivasi sel imun, yaitu setelah antigen dikenali sel-sel, imun akan diaktifkan untuk memulai respon pertahanan tubuh. Yang ketiga ada respon imun tubuh.
yaitu saling melengkapi untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap berbagai jenis patogen. Yang keempat ada eliminasi antigen, itu memastikan bahwa patogen yang menyerang benar-benar dihilangkan. Yang kelima ada sheet B dan T akan berubah menjadi sel memori. Dan yang keenam adalah hubungan mekanisme imun dengan aktivitas fisik, yaitu aktivitas fisik ringan hingga sedang dapat meningkatkan sirkulasi darah. Selanjutnya ada pengaruh aktivitas fisik terhadap imun. Latihan intensitas tinggi yang dilakukan terus-menerus dapat menyebabkan penurunan sementara fungsi sistem imun. Kondisi ini dikenal sebagai open window teori. Pada pasien tersebut, tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi karena sel-sel imun menurun jumlah dan aktivitasnya. Oke, di sini kami mengambil kesimpulan, yaitu di mana kesimpulan kami adalah sistem imun merupakan komponen vital dalam tubuh manusia yang berfungsi melindungi dari berbagai agen penyebab penyakit seperti bakteri, virus, dan parasit. Melalui jaringan, organ, serta sel-sel khusus seperti limfosit dan makrofag, sistem imun menjaga kestabilan internal tubuh dengan mendeteksi dan menghancurkan zat asing yang berpotensi berbahaya. Dan aktivitas fisik terbukti berperan penting dalam mendukung fungsi sistem imun. Latihan dengan intensitas ringan hingga sedang mampu meningkatkan sirkulasi darah, memperkuat sel-sel imun, serta menurunkan kadar hormon stres. Oke, baik, sekian dari presentasi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami tentang mengenai imun